Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulan Rahmayanti. Di sini izin mau mewawancarai kakak, boleh ya? Boleh, iya. Oke, sebelumnya boleh Kak diperkenalkan terlebih dahulu? Ya, perkenalkan teh nama saya Hasnahak yang merupakan mahasiswi dari Universitas Pajajaran. Oke, baik. Untuk kesehariannya, kegiatan keseharian boleh dijelaskan sedikit Kak? Selayaknya sebagai mahasiswa ya, sekarang juga mungkin Mm-mm. cuman kuliah aja gitu kan. Terus Oke, sekarang juga lagi pekan-pekan UAS, jadi ya lebih sering ke kampus untuk ujian dan belajar di sana juga gitu. Selain itu oh, juga ada organisasi yang lainnya buat mm-mm. menambah kesibukan. Oke, Sekarang juga baik Kak. lagi aktif-aktifnya di menjadi reporter di satu ketik Unpad ini teh. Oke, Masya Allah. Kalau boleh tahu, semester berapa teh? Semester 4 teh. Oh, semester 4. Oke, baik. Nah, di sini apa sih hal-hal yang mau ditanyakan gitu ya? Ada dua pertanyaan. Nah, di sini untuk apa sih pertanyaan pertama, boleh ya kita sharing aja gitu. Mengenai bagaimana tanggapan kakak mengenai pendidikan di zaman sekarang. Kayak gitu, Kak. Oke. Kalian mau langsung dijawab aja apa gimana teh? Ya, boleh langsung aja. Oke. Ya mungkin menurut saya ini eh, pendidikan di Indonesia saat ini kan sangat sangat banyak perkembangan. Halo, halo, halo. Bisa dengar suara saya yang jelas? Ada teh. Barusan Halo. agak ini. Ada Kak. Oke, baik Kak, bisa bergabung kembali. Barusan ini ya, sinyalnya. Tete tadi keluar. Oh, Jadi gimana nih? Tadi gimana? kok jadi tiba-tiba ngelek? Iya, heeh. Gak apa-apa, lanjut aja lah. Lanjut aja ya. Heeh, gak apa. Oke. Nggak tahu ya kok tiba-tiba nggak jalan videonya Dedeka jadi bingung. Mm-mm. Ya, Oke, boleh Kak. jadi menurut saya pendidikan di Indonesia saat ini itu mulai mengalami banyak perkembangan Mm-mm. eh, beriringan dengan perkembangan teknologi saat ini juga gitu kan. Kayak Mm-mm. waktu zaman saya aja juga udah mulai mulai banyak perubahan nih dari mulai perubahan kurikulum mungkin yang saya Mm-mm, rasakan waktu iya. pas mahasiswa sekolah itu kan yang dari awalnya kurikulum 2006 itu kayak gimana terus Mm-mm. berubah menjadi kurikulum 2013 terus itu aja udah mulai ada perubahan gitu dimana pas kurikulum 2006 itu masih masih apa ya masih ya udah gitu belajar kayak biasa aja guru menjelaskan kayak ya udah kayak gitu gitu kan. Kalau misalnya kurikulum 2013 yang saya rasakan atau yang biasa disebut kurtilas itu kan, Iya, itu tuh iya. lebih membuat membuat siswa itu lebih mandiri gitu kayak cuman Mm-mm. eh guru ngasih materi terus belajar sendiri terus menganalisis sendiri jadi lebih disuruh untuk belajar sendiri gitu kalau saya lebih kurtilas itu kan kayak gitu. Nah, itu aja zaman dulu pas masa saya masih sekolah gitu kan. Mm-mm. Ya apalagi sekarang gitu yang udah teknologi juga udah lama semakin berkembang. Iya, Apalagi sekarang juga udah ada yang namanya AI ya kan, iya. ChatGPT yang Mm-mm. kayak gitu-gitu juga lebih Membantu ya. apa ya lebih membuat iya lebih membantu juga gitu lebih membuat si sistem pendidikan juga
meningkat gitu. Kalau misalnya digunakan dengan baik ya Kak ya. Iya. Cuma kalau misalnya digunakannya Mm-mm. kurang kurang baik juga malah akan memperburuk sistem pendidikan di Indonesia karena kan Mm-mm. dengan segala kemudahan dari ChatGPT itu juga malah bisa membuat anak-anak mungkin kan karena Mm-mm. sangat terbantu jadinya malah jadi males atau gimana karena kemudahan dari ChatGPT itu. Iya. Cuman ya secara keseluruhan menurut saya sistem pendidikan di Indonesia ini lebih mulai banyak perkembangan sih. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, terus kan tadi untuk pendidikan sekarang lebih baik gitu tentunya ya. Terus harapan ke depan gitu ya, apalagi kan kalau teknologi juga semakin canggih tentunya. Boleh Kak disampaikan harapannya mengenai pendidikan gitu, boleh ya? Silakan Kak. Jadi harapannya. Sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa semoga Iya. ya berharap pendidikan di Indonesia juga semakin baik dan semakin meningkat dan juga semakin merata gitu. Iya. Jadi nggak cuma di kota-kota terbesar yang mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu, tapi juga bisa Mm-mm. merata ke pelosok-pelosok dalam negeri lainnya gitu kan, di Mm-mm. daerah terpencil lainnya gitu. Karena ya itu mungkin kesuksesan dari pendidikan di Indonesia juga karena meratanya ilmu-ilmu yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dan juga seluruh siswa di Indonesia itu juga yang membuat kesuksesan dan keberhasilan dari si sistem pendidikan ini. Itu aja sih Kak mungkin Oke. singkatnya, semoga merata dan juga lebih baik. Iya, baik Kak Hasna, terima kasih sudah sharing ya kepada kami gitu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi motivasi buat yang lainnya. Ngelag lagi ya, aduh. Amin, amin. Terima kasih banyak Kak Wulan. Selamat juga ya. Terima kasih Kak. Boleh langsung dilanjut ya. Boleh ke Mami ya. Oke, kayaknya tapi udah nggak ngelek lagi kan? Kok ngeleknya tumben banget biasanya nggak kayak gini loh. Iya dari sininya kayaknya gitu. Biasanya nggak pernah ngelek gitu. Mm-mm. Oke. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mami. Mami aja gitu, Ibu aja gitu. Oke, oke. Ibunda. Ibunda, Masya Allah. Siap Ibunda. Oke, baik Ibunda. Eh, tadi kan udah perkenalan ya, boleh Ibunda diperkenalkan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Rianur, eh, selaku mungkin secara profesi ada di badan hukum, yaitu advokasi. Mungkin kalau di keseharian sebagai ibu pendidik di rumah, begitu. Oke, Masya Allah. Baik Ibunda, boleh di sini sama pertanyaannya ya mengenai bagaimana tanggapannya mengenai pendidikan di zaman sekarang gitu. Apalagi kan sekarang lebih teknologi lebih canggih gitu ya. Jadi pandangan Ibunda Ya, mengenai pendidikan di zaman sekarang boleh disampaikan. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, eh, teknologi yang dimunculkan untuk sebagai basic sistem pendidikan di wilayah Indonesia yang baru-baru ini mungkin tujuannya adalah untuk memberikan eh, asupan positif ya mengenai teknologi
dalam proses pendidikan yang terkesan sangat memaksakan kalau saya kira Mm-mm. ya. Jadi mungkin tidak semua sistem pendidikan itu bisa dilakukan secara merata dan juga bisa diterima dan hasilnya tidak semua optimal. Karena apa? Mungkin kultur Mm-mm. Indonesia ini adalah eh, pendidik itu adalah memberi asupan ilmu dan yang siswa ataupun putra didiknya atau anak didiknya itu yaitu dia menerima ilmu dan lalu dikasih kelonggaran untuk mengkaji, menerima ilmu tersebut dalam kurun waktu mungkin 1 hari, 1 minggu. Setelah itu ketemu lagi dengan ibu gurunya itu sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi untuk Mm-mm. dia mengeksplor sendiri, dalam tanda kutip dia harus bergerak sendiri dan juga dia harus mengoptimalkan daya tampung, daya ruang, daya kemampuan sendiri itu mungkin kurang ya. Jadi Iya. tidak semua bisa melaksanakan atau menerima sistem tersebut dengan Mm-mm. teknologi kita. Iya. Oke, baik. Nah, kalau kan tadi sudah disampaikan ya mengenai pandangannya, boleh apa sih, bagaimana ataupun harapannya gitu ya supaya pendidikan ke depan jauh lebih baik gitu. Ya, kalau secara saya memahami secara profesi ya, dalam Mm-mm. profesi saya itu sudah ada bagian-bagian apa minat dan bakat untuk bisa mencapai satu tujuan, yaitu sebuah makna untuk yang akan dia geluti gitu. Jadi harap itu sebuah prioritas daya kemampuan dia dan juga Mm-mm. minat dia tidak keseluruhannya kita harus tahu dan kita harus memahami dan kita harus pakar untuk kesemuanya. Jadi mungkin apa menteri-menteri yang sudah berkali-kali diubah-ubah itu kan memang sudah ke sana arahnya, cuman belum Mm-mm. pernah bisa mencapai itu. Jadi Mm-mm. SMA pun sudah ada sistem apa IPA, IPS atau Saintek atau sosial begitu kan. Cuman itu pun juga masih harus dipelajari lagi hal-hal yang tidak menjurus pada minat dan bakatnya gitu. Kalau Mm-mm. SD, SMP itu masih lah keseluruhan. Mm-mm. Tapi kalau untuk SMA itu sepertinya kalau harapan saya itu lebih Iya. ke bagaimana minat dan bakat anak tersebut. Jadi Mm-mm. lebih konsisten dia untuk belajarnya. Iya. Tidak semua dia serap semua. Akhirnya blank Mm-mm. semua gitu loh. Iya, betul betul. Gitu. Jadi skillnya tidak ketahuan ya gitu. Ya, dari awal tidak ketahuan, giliran mungkin kalau kita berkesempatan mendapatkan orang tua yang bisa memberi pemahaman atau Mm-mm. arahan, dia tidak akan salah masuk Mm-mm. Iya. antara dia mau masuk jurusan mana untuk perkuliahannya, minatnya dia mau bergerak di bidang apa, itu nggak salah masuk. Tapi sayang sekali di seluruh di luar sana itu pemahaman untuk dicapai dalam anak untuk mencapai apa yang harus dia lakukan mungkin kurang juga bisa dengan si anak itu gitu. Oke, agak ini ya, nge-lag lagi. Ngelag yang ini. Mm-mm. Oke, baik Ibunda, terima kasih atas sharingnya ya pada Sama-sama. sore kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kalangan ya ataupun semua orang di apalagi mengenai pendidikan gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih melek lagi mengenai pendidikan dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan mudah-mudahan tentunya dapat bermanfaat. Amin, Oke, amin, amin. Mohon maaf mm-mm. kekurangannya. Ya, nggak apa-apa ya. Gak apa langsung aja ditutup ya. Langsung aja Oke, ditutup. dadah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. sama-sama. Dadah. Dah.